Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, ketika kaum Fir'aun ditimpa paceklik dan kekeringan, mereka berkata, "Kami ditimpa musibah ini karena sebab Musa dan pengikutnya serta karena kesialan yang ada pada mereka." Namun Allah membantah mereka bahwa apa yang menimpa mereka itu tidak lain karena ketetapan Allah dan takdirnya atas mereka dengan sebab kekufuran mereka. Para pendengar, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aksarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Para pendengar, kenapa kita banyak tidak mengetahui bahwa Allah sesungguhnya memberikan kita kenikmatan, dan bila kita tidak bersyukur, kita termasuk orang-orang yang kufur. Ini adalah karena kebodohan dan kita tidak memiliki ilmu tentang kekuasaan Allah dan kebaikan Allah pada kita. Jika kita memahami dan berakal yang baik, pastilah kita mengetahui bahwa tambah besarnya karunia Allah, seperti halnya karunia Allah kepada Musa tidaklah datang kecuali dengan membawa kebaikan, keberkahan, dan keberuntungan bagi orang-orang beriman kepadanya dan mengikutinya. Para pendengar, kebaikan dan keburukan merupakan takdir tetapan Allah SWT. Dan kebodohan kita adalah sebab segala keburukan, karena ketidaktahuan kita, seperti halnya tidak ketahuan Fir'aun bahwa baik dan buruk itu semuanya dari Allah. Hal ini pun menyebabkan mereka menuduh Nabi Musa beserta para pengikutnya sebagai pembawa kesialan. Dengan tidak menyadarkan nikmat yang diterimanya kepada Allah, berarti orang itu tidak termasuk orang-orang yang bersyukur. Semoga kita terjauh dari sifat-sifat Fir'aun dan kaumnya. Oleh karena itu, kita harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang agama agar kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Karena kebodohan itu dapat membawa kepada ketidaktahuan perihal hakikat, apakah itu syirik dan wasilah-wasilah perantara-perantara yang mengantarkan kita kepada terjatuh kepada kesyirikan. Para pendengar yang budiman, Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 19. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ta'irukum ma'akum a in zukirtum bal antum qaumum musrifun. Mereka, utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Para pendengar, Allah telah menjelaskan bahwa tatkala para rasul nasihati dan memberi peringatan kepada kaum-kaumnya, justru dengan itu banyak yang tidak mendengar kata-kata dan himbauan para rasul tersebut. Dan para rasul membantah anggapan itu dan menjelaskan bahwa keburukan yang menimpa mereka disebabkan karena kekufuran.
Kadang banyak yang menyalahkan bahwa mereka tidak mengerti apa yang disampaikan karena kurangnya ilmu pengetahuan. Dan kenapa terjadinya kekufuran dan juga pendustaan. Pendustaan terhadap ayat-ayat Allah karena ketidakadanya ilmu pengetahuan agama. Mereka adalah orang-orang yang melampaui batas dan mereka amat jauh dari kebenaran. Mereka itu lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Itulah akibat buruk yang menimpa orang-orang yang kafir. Para pendengar yang budiman, Rasulullah bersabda, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Anggapan sial karena melihat burung dan yang selainnya. Anggapan sial karena mendengar suara burung hantu. Anggapan sial terhadap bulan Syafar. Nah, banyak di sini kita masih mempercayai hal-hal yang bersifat tahayul tersebut. Ini karenanya kekurangan ilmu pengetahuan agama. Minim kita dalam mempelajari ajaran Islam. Sehingga kita terlalu terperosok, terbawa kepada hal-hal yang sifatnya tahayul dan kita mempercayainya. Alangkah ruginya. Nabi menolak apa-apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dari keyakinan-keyakinan yang batil berupa anggapan sial karena burung-burung, bulan-bulan tentu dan bulan-bulan tertentu dan binatang tertentu serta jin dan syaitan tertentu. Mereka beranggapan bahwa mereka mendapatkan bahaya dan kebinasaan disebabkan karena hal-hal tersebut. Sebagaimana mereka juga berkeyakinan berpindahnya penyakit dengan sendirinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Para pendengar, Rasulullah SAW membantah semua khurafat tersebut. Ia menggantikan hal batil tersebut dengan sikap tawakal kepada Allah serta akidah tauhid yang murni. Rusaknya keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu yang beranggapan bahwa penyakit itu dapat menular dengan sendirinya, tidak menurut takdir, tidak menurut takdir ketentuan Allah. Memang ada penyakit yang menular, tapi tidak semuanya. Nah, oleh karena itu hendaknya kita mempunyai ilmu yang banyak, kaya dengan pengetahuan, sehingga kita tidak tersesat kepada khurafat dan bid'ah. Kemudian banyak keyakinan yang kita masih kita anut saat ini. Misalnya kehadiran burung-burung itu mengabarkan berita kematian dan sebagainya. Kemudian membatalkan keyakinan orang-orang jahiliyah yang beranggapan sial dengan bulan Safar. Kemudian keyakinan yang salah tentang hantu jin. Yang benar adalah bahwa hantu jin dan yang lainnya tidak akan berbahaya selama seorang hamba berzikir dan bertawakal kepada Allah Ta'ala semata. Para pendengar, seorang muslim yang baik kita wajib bertakwa kepada Allah dan bersandar hanya kepadanya. Inilah bentuk perwujudan terhadap tauhid adalah waspada dari sarana-sarana yang bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan. Mari kita jauhi keyakinan-keyakinan yang jelas rusak seperti peranggapan sial dengan warna hitam atau merah. Sebagian nomor, angka 13, nama-nama pribadi-pribadi tertentu atau orang-orang yang cacat.
Masya Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak ada adwa dan tiarah, tetapi fa'al menyenangkan diriku. Para sahabat bertanya, apakah fa'al itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu kalimah thayyibah, kata-kata yang baik. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Ibnul Ashir berkata, makna atau fa'ul atau al-fa'al, yaitu harapan baik atau optimis, adalah seperti orang yang sedang sakit. Kemudian dia mempunyai optimisme dengan apa yang dia dengar. Seperti dia mendengar ada orang lain yang berkata, wahai Salim, orang yang selamat atau yang sembuh, atau seperti orang yang mencari barang miliknya yang hilang. Kemudian ia mendengar orang lain berkata, wahai Wajid, orang yang menemukan, maka orang yang sakit tersebut menyangka, mengharap dia akan sembuh. Dan orang yang kehilangan barangnya menyangka dia akan menemukan barangnya itu. Adapun yang perlu diperhatikan yaitu bahwa al-fa'al yang baik itu adalah yang terjadi tanpa dibuat-buat. Adapun apabila dibuat-buat, diusahakan, maka hukumnya haram. Dan demikian itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Bakar At-Turtusi, bahwa berlakulah sesuatu dengan terjadi tanpa dibuat-buat. Apapun bila dibuat-buat, maka hukumnya menjadi haram. Para pendengar yang budiman, kita seorang muslim yang baik disyariatkan untuk berprasangka baik kepada Allah, dan kita dilarang untuk berprasangka buruk. Para pendengar, walaupun Rasulullah wanti-wanti telah bersabda, ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan selain Engkau. Tidak ada yang dapat menolak keburukan selain Engkau. Dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Engkau. Kemudian Abu Daud meriwayatkan pula sebuah hadis. Tiarah adalah syirik. Tiarah adalah syirik. Dan tidak ada seorang pun di antara kita kecuali telah terjadi di dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan bertawakal kepadanya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmizi dengan dinyatakan sahih, dan kalimat yang terakhir tersebut dijadikan sebagai ucapan dari Ibnu Mas'ud. Dan Rasulullah menyebutkan bahwasanya tadhayyur adalah suatu kesyirikan, yakni syirik kecil yang tidak sampai membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Jika seseorang bertakhayur terhadap sesuatu yang dia lihat atau dia dengar, maka dia tidaklah dianggap berbuat syirik dengan kesyirikan yang dapat mengeluarkan dari Islam.
Akan tetapi dia berbuat syirik atau syirik kecil karena dia telah bersandar kepada sebab itu. Padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Hal ini akan melemahkan tawakal kepada Allah dan melemahkan semangat kita. Oleh sebab itulah hal ini dianggap suatu kesyirikan sebagaimana telah disebutkan dalam satu kaidah. Kalau seseorang bersandar kepada suatu sebab sedangkan syariat tidak menjadikannya sebagai sebab, maka dia telah berbuat syirik kecil. Dan akan tetapi kalau ada seseorang yang berkeyakinan bahwa sesuatu yang dianggap sial itu bisa mendatangkan keburukan dengan sendirinya selain Allah, maka orang ini musyrik dengan tingkatan syirik akbar atau syirik yang besar dan dapat mengeluarkannya dari agama Islam karena dia telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam menciptakan dan pengadaan. Para pendengar, tahayur termasuk kesyirikan, yakni syirik kecil, tak karena di dalamnya terdapat ketergantungan hati kepada selain Allah. Oleh karena itu kita disyariatkan mengulang-ulang penyampaian masalah yang penting ini dengan tujuan agar bisa melekat di hati kita. Kita ingat, jangan sampai kita melakukan tahayur, apalagi melakukan syirik yang besar. Para pendengar yang budiman, Allah Ta'ala akan menghilangkan tahayur dari diri kita dengan kita bertawakal kepadanya, bersandar hanya kepada Allah. Maka tidak berbahaya bila ada seorang yang mendapati dirinya ada tahayur, lalu ia bertawakal kepada Allah dan tidak menggubris tahayur tersebut. Para pendengar yang beriman, Imam Ahmad meriwayatkan hadis-hadis Ibnu Ams bahwa Nabi bersabda, barang siapa mengurungkan hati hajatnya, kepentingannya karena tihyarah, maka orang itu telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apakah sebagai tebusannya? Beliau menjawab, hendaknya dia mengucapkan, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau. Tiada kesialan kecuali kesialan dari Engkau. Dan tiada sembahan yang hak disembah selain Engkau. Para pendengar yang beriman, oleh karena itu, ketika kita melakukan usaha atau melakukan suatu perkara berulang kali, kita berprasangka buruk bahwa dia tidak akan berhasil dalam hal tersebut, sehingga lantas meninggalkannya. Ini adalah suatu kesalahan. Segala sesuatu yang kita anggap itu ada masalahnya, maka jangan mundur. Walau gagal pada usaha kesempatan yang pertama, cobalah sekali lagi dan terus mencoba hingga akhirnya Allah bukakan hal tersebut bagi kita. Amin. Semoga dengan sedikit berbagi ilmu pada hari ini dapat menambah wawasan dan cakrawala berpikir kita tentang ajaran Islam. Terutama semoga kita terhindar dari syirik kecil dan syirik besar. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.